من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Hajat, Sahibul Bait, keluarga besar daripada Bapak Najib, yang kita muliakan bersama orang tua kita, yang kita, sesepuh kita yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua, yang kakung, para jamaah as-sikiyah yang senantiasa istiqomah, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan keberkahan rizkinya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Para guru, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada para guru-guru semuanya. Para jamaah as-sikiyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarnya kita dari majlis ini senantiasa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil apa yang dimaksud oleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini gerimis-gerimis, adem-adem enak. Insya Allah dengan gerimis, dengan turunnya hujan adalah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi hajat kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada umumnya manusia dan pada idealnya manusia, hujan itu dianggap sebuah halangan. Padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, ketika Allah turunkan hujan, dihidupkan tumbuh-tumbuhan, dikeluarkan buah-buahan, bahwa hujan adalah satu rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman Islam kita, diberikan kesehatan kita, apa yang menjadi hajat kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berjuang untuk menghidupkan agamanya Allah, membela kita semua, berjuang dari zaman kegelapan hingga penuh dengan rahmatnya Allah terang benderang seperti saat ini. Artinya terang dengan petunjuk Allah, terang benderang, yang halal ketahuan halalnya, yang haram ketahuan haramnya. Makna terang benderang bukan berarti kita kasat mata melejit, lampunya terang, bukan. Artinya sesuatu yang hak dan yang batil sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'anul Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya ingin mengajak diri saya khususnya dan para jamaah semuanya untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir-akhir zaman ini kebanyakan iman kita mudah merosot, keimanan kita gampang lepas, ketakwaan kita pun gampang digoyang oleh karena sesuatu hal yang sangat-sangat sepele terkadang. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Di era-era zaman sekarang ini sangat riskan, sangat-sangat memprihatinkan. Ekonomi sedang susah, kondisi pandemi dijadikan satu senjata di mana-mana, sehingga ketika kita benar-benar tidak bertauhid kepada Allah dengan kuat, maka tergelincirlah iman kita, sehingga kita akan lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya dimanapun kita, untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mungkin hati-hati saudaraku semua, di zaman teknologi yang modern, di zaman IT yang serba canggih, yang sekarang anak kita juga bisa mengakses teknologi itu. Anda, kita semua bisa mengedit fotonya Bang Somad, kemudian di sampingnya dikasih kata-kata yang seolah-olah kayak benar. Hati-hati, sehingga kita ikut-ikutan, saya juga begitu, saya juga begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memang harus ditaruh di hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memang harus ditaruh di otak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu ada dalam ingatan kita. Jadi kalau ada orang ngomong sekarang Allah dipakai untuk ini, lah emang kita mintanya kepada Allah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan
sholat. Lah mau minta sama siapa lagi? Kalau kita nggak menyebut-nyebut nama Allah untuk keperluan kita, mau menyebut siapa? Terus kalau kita nggak nyebut-nyebut nama Allah untuk keperluan hajat kita, hajat keluarga kita, hajat masjid kita, warga kita, mau sama siapa? Harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman kita dikuatkan, maka senantiasa munajat kepada Allah. Untuk apa? Minta ditetapin iman kita, minta dikuatkan iman dan Islam kita, sehingga memang benar-benar kita hanya mengandungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin orang mau ngomong apa, Bang Soma dikit-dikit Allah nggak taunya ada keperluan pengen beli kipas biar dikasih murah misalnya. Dan terus kita mau minta tolong sama siapa biar kita dapat barang bagus dengan harga murah. Pada hakikatnya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang yang punya barang yang kita maksud bisa berubah pikirannya, bisa berubah hatinya. Yang menggerakkan hati dan pikiran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Mintanya sama siapa? Harus kepada Allah. Hati-hati, iman kita jangan sampai tergelincir. Ini zaman-zaman sudah akhir. Sotoy banget katanya orang zaman akhir. Bener nggak zaman akhir? Ya, kalau bilang nggak bener, berarti Nabi ente bukan Nabi Muhammad. Nabi kita itu Nabi akhir zaman. La Nabi ya ba'dah. Nggak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad. Nabi terakhir, apalagi kita udah 14 abad yang lalu. Kita udah limit ini, unlimited udah. Hati-hati. Udah nggak ada lagi jangan-jangan. Maka senantiasa kita bermohon kepada Allah untuk diberikan ketetapan iman kita, diberikan ketetapan Islam kita, senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya Rasulullah, dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jamaah kita Bapak Agung ya, yang lagi diberikan cobaan, dan siapa lagi? Pak Sam. Mudah-mudahan yang lagi diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kesembuhan, dan setelah itu pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di momen-momen kayak begini, di musim-musim pandemi kayak gini, kalau nggak iman kita dikuatkan, kalau enggak Islam kita enggak dipertebal, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diperkuat, kita akan mudah digonjang-ganjingkan. Contoh satu simpel, tapi bukan enggak ngajarin, bukan ngajarin untuk tidak patuh sama prokes, enggak. Ini enggak ada yang pakai masker kan? Bukan ngajarin, ini insya Allah berarti orang-orang tawakal, insya Allah. Tapi yang sebenarnya adalah ikhtiar, tapi yakin dan yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua mau kesini habis sholat Isya, habis sholat Isya, mau sholat Isya, antum semua pasti wudu, pasti istinja juga, bersihin dalam hidung. Kekuatan mencuci bertahan sampai 4 jam, insya Allah masih bebas dari virus corona. Apa pesannya? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra.
Coba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahraja, Allah akan kasih jalan keluarnya. Jadi di momen-momen kayak begini kita jangan terlalu pusing, jangan terlalu riweh. Udah tidak kerja, penghasilan menurun, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya cilaka dunia, cilaka akhirat. Bagaimana bisa cilaka dunia, cilaka akhirat? Cilaka dunianya putus kerja, penghasilan berarti off alias berhenti. Pesangon kan bertahan setahun. Kalau 500 juta ya yang nah, kalau 50.000 beras 5 liter yang kelar. Apa yang bisa memperkuat itu semua? Bahwa kita senantiasa bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau Allah yakin sudah menyampaikan dalam Al-Qur'annya, kita meyakini dengan sebenar-benarnya, maka janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah pasti hukumnya. Yang suka meleset janji kita. Yaj'allahu mahraja. Allah yang ngasih jalan keluarnya. Terus apa jalan keluarnya? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajiban kita ikhtiar. Kayak saya tukang dagang, yang penting saya dagang. Mau sehari laku 50 ekor, kayak 100 ekor, alhamdulillah. Tapi 15 ekor juga alhamdulillah. Intinya apa? Ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi kalau kita sudah dikasih jalan keluarnya, yaitu tadi, ada yang dagang, ada yang kerja, dilalah kerjanya PHK, punya ide bikin nugget lele. Nah, itu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa kita sadari. Terus bagaimana hasilnya, Pak? Apa bisa menjanjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib? Allah akan ngasih solusi, ngasih rizki dari jalan yang tanpa sampai duga-duga. Loh, gara-gara saya jualan ayam aja saya cerita. Dari saya kuli pabrik, dulu di pabrik saya 12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah saya punya rumah hatu, tanahnya 65, tipe 29, tahun 2005. Kerja 12 tahun sampai 2009 saya resign. Ini semua sebagai motivasi dan inspirasi buat para jamaah semua. Alhamdulillah, mungkin para jamaah mesti tahu, saya dari 2009 sampai hari ini kerjanya pagi ngopi ngerokok ngudut sampai sore. Bang Najib, Bang Yadi, Bang Somad, Eyang udah pernah datang. Kalau datang ke sana cuman suruh ngopi sama rokok. Ya begitu lo datang ya saya ada di situ. Tapi alhamdulillah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang mikir nggak akan ketemu, Pak. Lah orang saya kalau sepi malah saya undangin teman-teman suruh pada ngopi. Saya siapin kopi, enggak, ini enggak pamer. Terus binikmah, ambil bahwa apa yang Allah janjikan nggak pernah bohong. Anda ngeluarin 1.000 pasti dapat 10.000, bahkan bisa lebih. Karena Allah lipatkan 10 kali, Allah lipatkan 70 kali, Allah lipatkan 700 kali, sampai akhirnya hak prerogatifnya Allah tanpa batas. Jadi tadi saya sampaikan, bikin nugget itu adalah jalan keluarnya. Kemudian adapun rezekinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusan Allah dari mana caranya? Siapa tahu dapat order, tiba-tiba 1.000 pak misalnya. Nggak bisa tak 1.000 pak, bagaimana ngerjainnya? Kalau Allah yang ngasih solusi, dilala ada aja. Lo blendernya kan nggak punya, mixernya nggak punya. Lah yang mesen ngasih DP buat beli mixer, kok otak kita yang dipakai? Allah lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Kalau tadi ngasih jalan keluar,
Kalau yang terakhir wa may tawakkal 'alallah, kalau kita udah tawakal beneran sama Allah. Kalau tadi kan takwa, ini tawakal beda, mendekati pasrah. Sudah tawakal ya udah ya Allah, ana udah usaha, udah ikhtiar beli lele ala manda, pulang hujanan sampai diudak-udak di rumah, udah urusan Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah itu maha berkehendak. Kalau Allah pastikan yang tadi saya bilang kejadian, kenapa mesti ragu? Kita ngaku umatnya Rasulullah. Rasulullah dikasih wahyu sama Allah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dijadikan hudalin nas wa bayyinats minal furqan, minal huda wal furqan, dijadikan petunjuk untuk manusia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah kita udah ngomong percaya sama Al-Quran, Al-Quran udah jelasin, wis pokoknya kamu takwa sama Allah, tawakal sama Allah, Allah yang ngasih solusinya, Allah yang nyelesain urusannya. Kok masih nggak percaya? Apalagi cuma kita urusan makan sehari 3 kali. Apalagi urusan kita cuma bayar BTN sebulan 1.100.000. Bisa bayar, orang saya juga kredit rumahnya, bagaimana kagak? Iya kan? Apalagi yang cuma model kayak gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Itu suratnya Al-Imran ayatnya 26 kalau nggak salah. Yang bawa HP kan bisa dibuka. HP-nya isinya dugeran ya, bukan Al-Quran ya. Download Al-Quran biar kepake manfaat. Tulijul laila fin nahar, Allah masukkan malam ke dalam siang. Tulijul laila bin nahar wa tulijul hayya, tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil lail. Dari malam Allah masukkan ke siang, siang Allah masukkan kepada malam. Itu aja bisa, apalagi cuma ngelunasin BTN kita. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Apa tuh? Belatung. Loh, hidup tapi keluarnya dari yang mati. Allah mampu. Kita bisa emang? Nggak bisa. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Allah keluarkan yang mati daripada yang hidup. Apa? Banyak orang lahiran mati di dalam perut. Lah, nggak kepikiran. Allah punya kemampuan di luar akal manusia. Makanya kita dikasih ilmu cuma sedikit. Jangan pakai ngandelin logika mulu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lagi-lagi rezekinya Allah yang jamin. Di dalam bumi itu cacing, semut, jangkrik, coak. Emang kita pernah tahu makan dari mana? Emang dia gerudukan kayak giling beras? Lah kagak. Allah kasih. Kita itu terlalu sempit pola berpikirnya, gampang sumpek, terlalu gampang berputus asa. Masa kita kalah sama cacing? Cacing kita lihat dengan kasat mata nggak punya kaki. Tapi siapa tahu kalau pakai mikroskop punya dia. Sekarang nggak usah pakai mikroskop, kita nggak lihat dia punya kaki, dia bisa jalan dan dia bisa makan. Karena Allah yang menjanjikan akan memberi rizkinya mereka yang hidup, mereka yang keluar dari yang mati, mereka yang tadi dibalikin yang mati keluar dari hidup. Semuanya Allah punya urusan.
Jadi maka momen-momen saat ini saya kepengen mengajak, ini memang pengajian itu kalau dibilang guru kita kemarin harus ada ilmu yang berkaitan dengan idza mata binu adzam in qata'a amalu illa min salasin. Nggak ada salahnya. Ini satu bekal. Kalau kita nggak punya bekal tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Tapi kita juga harus punya ilmu fikih untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita sehari-hari, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan adanya tuntunannya. Jadi nggak asal-asalan. Mudah-mudahan kita diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menguatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, yuk kita lebih berhati-hati di momen-momen saat ini. Jangan mudah terprovokasi oleh COVID-19, jangan mudah terprovokasi isu-isu yang tidak bagus. Kita juga jangan mendiskreditkan orang. Wah, lu takut banget, jangan. Karena mereka juga perlu ikhtiar. Kita ini juga bisa salah. Kita itu salah. Di momen pandemi ini harusnya pakai masker kalau ngumpul. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai ngejas, kalau kita sampai meyakini bahwa dengan menggunakan masker dan lain sebagainya, kita yakin dengan itu bahwa tidak akan terjadi, sudah mendahului kehendak Allah, itu jadi musyrik syirik. Hati-hati. Itu cuma sekedar ikhtiar kita sebagai usaha kita. Hatta udah pakai seperti itu pun bisa terjadi terkena. Karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh kita ngeliat Gubernur DKI, Gubernur Bandung, Ratu Inggris. Kurang bagaimana prokesnya? Mau masuk, salaman, cuci dulu, sanitizer dulu, maskernya oke. Maskernya bukan kayak kita harga goceng, 5 jutaan, tembus. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkehendak. Semakin takut kepada COVID bukan takut kepada Allah, hati-hati. Hati-hati. Karena kita akan otaknya itu tercuci. Otak kita kecuci jadinya. Mau sholat ingat itu, mau mandi ingat itu, mau tidur ngobrolin gituan. Kayak semalam saya ngobrolin gitu. Saya bilang jangan ngobrolin mulu, kesenengan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau mau dicek suratnya Al-Imran ayat 26. Artinya apa, kenapa saya bilang begini? Maksudnya biar kita tuh ada sedikit-sedikit pembelajaran, tapi ada patokannya, nggak asal-asalan. Saya berpesan kepada saudara-saudara kita yang ada di grup Asikiyah, artinya yang di grup maksudnya yang ada di majelis nih, saya salah ngucap lagi ya. Ayo kita sama-sama memperkuat ukhuwah Islamiyah kita mengedepankan kerukunan, kita mengedepankan kebersamaan sehingga tidak terjadi perpecahan. Andai kata ada satu mungkin humornya, candaannya, kalau seandainya ada yang over, japri. Ojo ngono to Mas, sing liyane kan urung karuan iso menerima perasaan. Misalnya enak aja, jadi kita semakin besar dan semakin besar. Tapi ngaji itu nggak harus banyak orangnya. Ngaji itu nggak harus banyak orangnya. Sedikit seperti ini bukan orang sembarangan Pak yang ngumpul di majelis ini. Ini orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo bayangin Pak, gerimis, enak-enak nonton TV, lagi ada Piala Euro lagi. Coba. Tapi dipilih datang ke sini untuk apa? Karena dalam majelis ini ada niatan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada
Allah. Kita tuh paling susah kalau deketin diri, tapi kalau deketin TV paling gampang, deketin kantor pos paling gampang, tapi deketin majlis bisa jadi depan rumah nggak datang. Nah ini kaitannya dengan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau mohon maaf ya, di tempat saya di sini mah enggak kali. Tempat saya nih kalau malam Sabtu, malam Minggu kan teman-teman pada libur. Cuma di WA cuma gini doang. Siap enggak? Itu yang jawab siap banyak banget. Iya beneran. Tapi kira nih kayak tadi nih saya mau ngajak ngaji nih hari ini kesini. Biasanya kan saya ada yang ikut ngaji yuk. Gerimis itu jadi alasan buat ngaji loh, jangan salah. Padahal ketika gerimis datang, satu titik hujan itu disaksikan oleh malaikat dan nilaikan pahala. Coba kalau tiap hari gerimis nggak ada yang ngaji. Padahal gerimisnya banyak, pahalanya semakin banyak. Karena itu akan menjadi saksi. Langkah-langkah kita akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa tadi disampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran, ingatlah Allah. Dzikran itu zikir. Zikir itu maknanya mengingat. Orang Jawa, Pulau Jawa khususnya, mau Betawi kayak mau Sunda, makna dan pengertian zikir apa? Pasti la ilaha illallah, pasti. Padahal makna yang sebenarnya dalam kalimat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau pergi ingat Allah, pulang dari pergi ingat Allah, senantiasa ingatnya Allah. Tapi kalau saya bangun tidur ingat gawean, beda sama bapak. Itu udah masuk ke budunya, Bang Najib, Bang Yadi. Kalau pagi-pagi bangun ingatnya Allah, masuk golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau saya masih parah Pak. Kalau bapak mah enggak beda kali ya. Enggak beda. Jadi kalau mau tidur kenapa suruh doa? Tujuannya biar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur juga berdoa, berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian tadi zikir itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak salah ketika kita pengertiannya zikir itu la ilaha illallah. Ya benar. Tadi disampaikan an Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, dengar dia, sami'tu Rasulullah, dengar kata Rasulullah itu, afdalu dzikri, sebagus-bagusnya zikir la ilaha illallah. Itu sebaik-baiknya zikir. Maka pengertian dari ujung barat sampai ujung timur, ya la ilaha illallah itulah zikir. Jadi nggak salah. Orang tua kita menanamkan zikir juga la ilaha illallah. Tapi sekali la ilaha illallah, ketika kita sudah masuk dalam hati kita, mengikat menjadi sanubari kita, insya Allah kita nggak akan goyang. Ditawarin mie sekedus nggak bakal mau, nggak bakalan. Tapi kalau semobil mikir-mikir. Maksudnya mikir nerimanya, bukan pindah tauhidnya, naudzubillah min dzalik. Kalau sekedus kan bawanya ribet, kalau semobil mau buat dibagi-bagi sama warga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa demikian? Kalau nggak salah kemarin saya sampaikan minggu yang lalu, alladzina amanu dzkurullah, orang-orang yang beriman yang mengingat kepada Allah, maka dia akan diberikan ketenangan, diberikan ketentraman. Maka dipesan di mana-mana pesan zikir, di mana-mana pesan zikir, karena zikir itu mengantarkan kita menuju ketenangan, mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin aja kita ngomong zikir lagi. Emang hidup kita untuk senantiasa berzikir. Hidup kita itu untuk zikir. Zikir itu apa sih? Zikir itu ya ibadah. Ibadah apa sih? Ya zikir. Terus intinya dalam zikir itu ya doa. Intinya di dalam zikir itu berdoa.
Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi walaupun tadi saya bilang ditukerin apapun, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah, gak mau yang lain, karena kita hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yakin Nabi Muhammad itu adalah dari utusan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Nabi Muhammad adalah junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Saya nggak mau ngomong banyak-banyak, dikit-dikit, tapi mudah-mudahan masuk di hati. Kemarin tuh malam Sabtu kemarin, ingat nggak Pak ngomong apaan? Ingat, 4 golongan. 4 golongan yang dibebaskan dari api neraka, bahkan diharamkan oleh api neraka. Berarti kan sedikit tapi masuk dalam ingatan. Kalau masuk dalam ingatan, insya Allah bisa direalisasikan. Jadi ada hayin, layin, korib, sahal. Mudah-mudahan itu diingat semua, kemudian nanti diaplikasikan dalam kehidupan dengan ketenangan, dengan kelemah lembutan, dengan kecakapan, dengan mempermudah urusan-urusan orang lain. Itu inti yang 4 kemarin kita ngobrol ngaji setengah jam, itu intinya sebenarnya itu. Nah, hari ini saya ngomong zikir. Apa maknanya zikir? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar aktivitas kita mau kerja ingat Allah, pulang kerja ingat Allah, di jalan ingat Allah, pulang nyampe depan pintu yang diingat Allah. Ini kita enggak. Di jalanan ingat kantor, mau jalan ingat kantor, pulang dari kantor ingat rumah, ingat bini. Allahnya lupa. Lah bener. Banyak orang berangkat jam sebelum subuh gara-gara belain pinjerpin, takut sama atasan, takut sama pimpinan. Ntar kalau nggak pinjerpin gajinya dipotong. Dia pikir rezeki dari kerjaan, enggak, rezeki dari Allah. Kalau ente doa sholat dulu, subuh dulu, 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada bumi langit serta isinya. Paling kalau telat pinjerpin denda 10.000, potong gajinya. Nah, dunia langit beserta isinya nggak ternilai sama kita. Nah, kita kadang-kadang pikirannya cepat, pikirannya pendek. Saya ngalamin Pak, orang saya kerja jadi karyawan 12 tahun. Jadi saya cerita karena saya ngalamin maksudnya itu. Dulu saya pakai pinjerpin, makanya semerdeka-merdekanya ya kita usaha, alhamdulillah. Jadi punya kebebasan, punya kewenangan, mau santai, mau ibadah fokus duduk manis, insya Allah juga mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kemudahan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kerja juga tetap nyaman, dapat gaji yang barokah. Yang lagi ngerintis usaha, mudah-mudahan Allah permudah usahanya, dipermudah semua urusannya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya urusan utang Allah lunaskan utangnya. Mudah-mudahan semua yang tidak bisa disebut, Allah lebih tahu perluan dan hajat kita. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz